Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di Petualang Konten Iding Subarna. Welcome back to my channel. Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi elektronik dan pengalaman. Oke Sobat YouTube, kali ini si Mamang mau membahas atau berbagi ya, bagaimana cara menentukan diameter kawat gitu Sobat YouTube. Mungkin untuk yang mempunyai alat ya seperti mikrometer, di sini ada nih mikrometer ya. Nah, ini seperti ini ya. Atau segmat. Tapi sebetulnya segmat sih untuk ukuran yang besar ya. Di atas 1 mili ke atas gitu ya. Bisa sampai di sini 15 cm gitu untuk diameter. Ini bisa menentukan gitu ya diameter yang lebih besar. Nah, namun di sini sobat YouTube si Mang mau berbagi sekitar ini ya, menentukan tebal kawat gitu ya, atau kawat email bagi mungkin yang sedang belajar lilit ulang atau gulung ulang ya, untuk macam-macam dinamo listrik gitu ya. Jadi itu vital sekali gitu, bukan vital lah, diperlukan sekali gitu yang namanya mikrometer. Namun di sini kan tidak semua rekan-rekan memiliki gitu ya, karena ya harus beli gitu. Walaupun harganya tidak seberapa, namun ini untuk yang suka melakukan pekerjaan gulung menggulung gitu ya, atau lilit ulang, ini perlu gitu. Karena walaupun bagaimana ketika datang pekerjaan gitu ya, ya itu harus ditentuin dulu tebal kawatnya gitu ya, atau diameter kawat kawat tembaganya begitu sobat itu. Nah, sih memang ada solusi gitu ya untuk menentukan cara simple dengan dengan sederhana lah gitu ya. Tapi setidaknya bisa mendekati gitu dan bisa mengetahui berapa tebal si kawat tembaga atau kawat email yang kita pegang atau kita tentuin gitu ya diameternya. Baik sobat YouTube, hanya memerlukan jidar gitu ya atau penggaris. Di sini kan ada milinya gitu sobat YouTube ya. Nah, ini untuk menentuinnya. Dia caranya mudah gitu. Eh, kita ambil bilah bambu atau obeng atau apa sajalah, yang penting bisa dililitkan ya di sini ya. Jadi caranya begini sobat YouTube. Nah, ini kan eh, mungkin sobat YouTube kalau hanya sekedar diraba-raba seperti ini kan tidak bisa nentuin ini berapa mili gitu ya. Walaupun misalnya ini sekian mili. Nah, cara menentukannya sangat mudah sekali sobat YouTube. Nah, ambil saja ini bambu gitu ya. Kita lilitkan saja di sini ya, merapat gitu ya. Nah, ini lilitkan saja berapa lilit ya. Nah, ini nih seperti ini sobat YouTube ya. Nah, ini nih. Ini berapa lilit di sini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini sobat YouTube ya. Terus ambil penggaris gitu sobat YouTube. Nah, ini ambil penggaris ya. Nah, ini nih. Nah, ini sobat YouTube. Kita pastiin aja dalam 1 mili itu ada berapa ya. Nah, misalnya sih ada 3 nih. Ada 3 lilit ya. 3 lilit lebih atau berapa gitu ya dalam 1 mili atau dalam 1 senti. Nah, itu tinggal dibagi saja. Ini misalkan ini eh, anggap saja ini ada dalam 1 mili itu ada 2 ya. Ada 2 ini gitu ya. Ada 2 lilitan gitu sobat YouTube ya. Ini ada 2 lilitan di sini ya. Nah, ini nih bisa kelihatan ya. Kurang lebih ada 2 lilitan. Nah, ini kan 1 mili. Jadi 1 mili dibagi 2 lilitan gitu ya, atau dua dua putaran lah, atau 2 lembar gitu ya. Maka kalau mempergunakan kalkulator itu akan terbagi menjadi 2 gitu ya, atau 1 dibagi 2
Ini kurang lebih 0,5 gitu sobat YouTube. 1 dibagi 2 kurang lebih 0,5. Jadi ini kawatnya itu bukan kawat ya, ukurannya itu 0,5. Nah, karena di sini setiap tembaga itu ya ada emailnya, dikurangi saja gitu 0,05% gitu sebagian itu apa dibagi gitu sobat YouTube ya. Maka hasilnya itu kurang lebih 0,5 ya. 0,45 itu ya, maaf ya sobat YouTube ya. Jadi ini kawat, memang ini kawat ukuran 0,45 gitu sobat YouTube, atau setengah mili kurang gitu sobat YouTube. Nah, mungkin seperti itu sobat YouTube ya. Jadi sekali lagi eh, kawatnya itu tinggal dililitkan di sini ya. Nah, terus dalam 1 mili itu ada berapa lilit. Nah, ini anggap saja ini kawat ya, atau kawat email atau kawat tembaga ini dalam satu mili itu ini ada 2 lilit gitu sobat itu. Nah, ini udah kejawab kan? Ini berarti ini 0,5. Nah, 0,5 itu tinggal dikurangin aja 0,05% ya. Jadi hasilnya itu 0,45 gitu sobat YouTube. Nah, ya, bisa dipastiin nanti untuk apa untuk akurasinya gitu. Nah, ini pakai ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Di sini 4,5 gitu sobat YouTube. Nah, ini kalau mempergunakan mikrometer ini bisa kelihatan jelas gitu. Namun kan tidak semua sobat YouTube memiliki gitu ya. Begitu sobat YouTube, itu hanya sekilas berbagi saja pengalaman dari si Mamang ya, bagaimana cara menentukan eh, tebal kawat atau diameter kawat email. Begitupun kawat yang paling kecil sekali gitu ya. Anggap saja misalnya untuk eh, kawat yang paling kecil itu dalam 1 mili itu ada 10. Tinggal dibagi saja. 1 dibagi 10 ya. Jadi kurang lebih 0,1 gitu ya. Nah, itu kurangi lagi gitu eh email gitu ya, tebalnya email. Jadi kurang lebih itu 0,0 sekian gitu ya. Begitu sobat YouTube. Silakan yang suka di subscribe ya di channel Iding Sobarna ya, atau Iding Sobarna gitu. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa tambah pengalaman, tidak lagi kesulitan menentukan tebal kawat atau ukuran kawat ataupun diameter kawat. Terima kasih. Assalamualaikum.